Jadi kami berikan tip kuliah itu lebih banyak ke mereka. Jadi mereka ini sebenarnya oleh regulasi kan mereka tidak apa, tapi kita berikan fokus perhatian untuk mereka. Banyak sekali, hampir 100% yang bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah pendidikan. Disiapkan fasilitas, fasilitas itu harus standar-standar ya nasional, standar internasional ada. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau orang tua di kampung saja, dia hanya berpikir kampung tengah dan dia tidak berpikir tentang anak punya masa depan. Dari keluarga yang dengan materi yang berlebihan, tetapi sebagai informasi ini yang berhasil bahkan bukan cuma Bapak Beatus sendiri ya, Iya, karena kakak laki-laki juga seorang dokter iya, ya, betul. Bapak Beatus, Iya, Dokter iya, Titus Tambaib yang iya, betul. melakukan pelayanan ataupun mengajar Iya, juga di Merauke sini. Nah, betul. ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Beatus ini beberapa kali diwawancara, ditanya, mengatakan bahwa memang fokusnya ketika sudah berhasil, kemudian pulang melihat bahwa anak-anak Papua Selatan terlalu sedikit untuk yang berkuliah ataupun memegang jabatan waktu itu di Uncen ya, Iya, contoh soal. betul. Nah, kemudian terpanggil untuk harus memajukan Papua Selatan anak-anak mudanya secara khusus. Sehingga ada Iya, Yale Kamaro yang dibentuk dan saat ini amin. kembali ke Universitas Negeri yang tentu saja menjadi rumah bagi banyak anak asli Iya, Papua Selatan betul. ya. Nah, selain itu juga Bapak Beatus ini ketika dulu diwawancara bilang bahwa yang paling penting dari anak-anak Papua agar mereka itu bisa benar-benar ingin kuliah adalah terkait dengan human touch atau sentuh Iya, secara kemanusiaan. kemanusiaannya ya Iya, Bapak ya. Nah, ini yang membuat apa ya, memanggil banyak anak-anak untuk lebih ingin melanjutkan kuliah karena kalau saya baca beberapa wawancara dari Bapak Beatus nih iya, mengatakan bahwa saat ini tuh anak-anak tuh merasa tidak nyaman pergi kuliah ya karena ada perbedaan dengan teman-teman mereka yang iya, mampu. Kita harus mengakui bahwa anak-anak asli Papua kita datang dengan penuh keterbatasan ketika setuju, berkuliah ya Bapak ya. Datang mungkin setuju. dengan tidak menggunakan motor sedangkan teman lainnya motor mereka minder. Yang sepatunya sudah robek temannya ini pada Iya, bagus-bagus seperti itu ya Bapak. Nah, tapi Bapak Beatus ini saya tahu sekali sangat iya, fokus kepada anak-anak Papua Selatan yang penuh kekurangan seperti itu. Saya ingin tahu sekarang Bapak selama menjabat di Universitas Musamus ini Bapak, iya, ya walaupun kita mungkin secara kasat mata melihat semakin banyak sekali anak-anak Papua Selatan yang ada di sini bersekolah Bapak ya, berkuliah. Tetapi seperti apa yang Bapak lakukan selama menjabat menjadi rektor ini? iya, baik, ya. Yang sudah saya lakukan itu ada kebijakan 50% membayar SPP khusus mereka yang mau menyelesaikan studi. Jadi angkatan terakhir yang menyelesaikan studi SPP yang harusnya mereka bayar 100%, itu yang paling rendah itu kan 1.900.000. Nah, kalau mereka mau menyelesaikan studi tetapi mereka hanya tinggal skripsi, maka mereka bisa membayar dengan catatan mereka udah lewat itu masa studinya. Tinggal skripsi dia bayar 900.000 saja. Itu kami sudah lakukan dan banyak mahasiswa yang juga meningkat kelulusannya. Saya kasih contoh waktu saya masuk itu 2021 itu kami luluskan pada waktu itu sebelum saya masuk itu paling berkisar antara 200-300 gitu. Jadi ketika saya masuk itu perlahan-lahan itu udah meningkat sampai 400 bahkan 500. Sekarang ini malah 1 tahun itu kita meluluskan 2 kali Ya, mewisudakan mahasiswa. Pak. Kalau dulu kan cuma sekali saja. Kalau sekarang udah 2 kali. Itu karena kebijakan itu yang kita lakukan. Kita lakukan. Kemudian juga untuk penerimaan mahasiswa baru sebenarnya yang diutamakan itu jalur penerimaan mahasiswa lewat undangan SMA itu, Ya. terus jalur
UTBK berbasis tes itu, ujian tes basis tes itu sebenarnya mereka yang prioritas. Jalur mandiri itu setelah 2 itu dilewati. Kebanyakan mahasiswa kita ini yang dari MAPI, Asmat, Bovendigul itu karena ada persyaratan untuk mereka itu kalau bisa lolos lalu sistem lewat jalur undangan itu, karena banyak SMA-SMA di Papua Selatan ini, karena akreditasinya itu umumnya masih di bawah C, sehingga mereka itu padahal akreditasi C untuk mahasiswa-mahasiswa pelajar-pelajar kita ini yang asli Papua ini mereka lebih banyak di sekolah-sekolah yang juga belum terakreditasi. Kalaupun akreditasi hanya C. Kalau A itu hanya di kota pusat-pusat kota seperti Merauke atau ibu kota kabupaten. Sementara kita punya anak-anak ini banyak yang tinggal di pinggiran-pinggiran dan itu kampung-kampung yang ini ada SMA-nya berapa di distrik-distrik. Mereka ini karena tidak terpantau dalam sistem sehingga mereka hanya bisa ikut yang jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini sebenarnya jalur kemanusiaan sebenarnya. Jadi kita lebih banyak di sini itu ya menampung mahasiswa yang datang dari 3 kabupaten ini, 4 kabupaten terutama yang dari jauh-jauh itu jauh dari pusat kota kabupaten. Jadi kami berikan tip kuliah itu lebih banyak ya mereka. Jadi mereka ini sebenarnya oleh regulasi kan mereka tidak apa, tapi kita berikan fokus perhatian untuk mereka. Itu yang selama ini kami ada jalan. Terus kemudian juga ketika hambatan-hambatan dalam pelayanan misalnya konsultasi skripsi atau apa gitu, ya saya selalu berikan ruang melalui cara saya untuk mereka ada WA. Jadi banyak juga orang tua juga yang suka mengadu juga ke Bapak Rektor. Jadi sudah itu yang biasa saya panggil dekan, saya kontak dekan, saya bilang tidak boleh dihambat gitu, karena kami ini kan ya diberi amanah untuk memberikan pelayanan sehingga kita harus rubah tuh cara berpikir bahwa kita ada di situ, kita yang punya kewenangan, kekuasaan sehingga kita bisa atur. Ya yang bisa atur menentukan jalan hidup itu kan yang di atas bukan kita. Kita hanya memfasilitasi saja. Sehingga itu yang kita buat ya. Jadi kalau dulu penerimaan mahasiswa baru itu kami waktu saya masuk itu kan sekitar 900-an kita terima. Itu sudah 3 tahun naik berturut-turut sampai dengan 3.000. Jadi Eee, peminatan mahasiswa untuk masuk ke Universitas Musa Amus itu mengalami kenaikan secara signifikan. Cuma itu dalam perjalanan itu banyak mahasiswa terutama UAP yang berguguran-berguguran di tengah jalan. Sampai sekarang ini saya selalu berpikir ini apa faktor penyebabnya, kenapa mereka bisa jadi, eee, proses proses pendidikan yang dari bawah itu tidak terbentuk dengan baik. Karena masuk di universitas itu kan kemandirian yang lebih dominan. Jadi mahasiswa dianggap sudah bisa mandiri untuk mengelola dirinya sendiri, karena di sini kan tidak perlu untuk pendampingan orang tua. Itu yang buat ketika dia masuk di universitas, apalagi di Universitas Musamus ini kan, ya kalau hitung-hitung sekarang perkembangan itu kan sudah 40-50. Gitu, yang mahasiswa yang kuliah. Jadi 60% tuh saudara-saudara Nusantara, 40% itu kan Papua. Ini juga jadi tantangan tersendiri karena saudara-saudara Nusantara itu kan dia relatif sudah terbentuk kultur, etos, semangat untuk maju sehingga tantangan tantangan yang mereka hadapi itu ya mereka sudah terbentuk, jadi mereka bisa lewati secara perlahan-lahan gitu. Sementara anak asli Papua ini kan datang dari kampung, hidup dalam lingkungan yang mayoritas itu, eee, lingkungan mereka saja, UAP saja. Ketika masuk di sini dia ada di dalam kampus yang, kultur, kemudian sivitas akademikanya itu sudah beragam dan dominan lebih banyak Nusantara, itu membutuhkan kemampuan extra effort gitu untuk beradaptasi. Jadi bukan persoalan akademik saja, persoalan lingkungan, persoalan orang, teman yang dia itu padahal sebenarnya kita semua lahir besar sama-sama di Merauke. Nah itu jadi kalau saya compare dengan saya yang dulu, kita ada langsung dalam lingkungan yang ukuran-ukuran materi, batasan-batasan kita tidak dapat
Di sini batasan itu udah clear sekarang ini, seperti itu. Apalagi kita tahu bersama bahwa Otsus selama 20 tahun itu masyarakat itu kan sudah terkonstruksi dengan istilahnya materi, uang, dan lain-lain, sehingga daya juang mereka itu juga bukan saja anak-anak mereka itu kan produk dari orang tua. Orang tua sudah terbentuk itu. Jadi akhirnya itu juga berpengaruh kepada didikan anak-anak dalam rumah tangga, dalam keluarga, sampai dengan pendidikan seperti itu. Sehingga ketika dia masuk di level yang lebih tinggi dan tingkat effort yang tinggi yang harus dia betul-betul capai di situ, dia tidak terbentuk gitu loh. Sehingga perlahan-lahan tuh gugur seperti itu. Memang saat ini masih banyak terjadi ya Bapak ya, Terjadi, diakui iya, ya. betul, Nah, kita betul. kalau bicara bagaimana kemudian mengatur sumber daya manusia, Iya, saya yakin memang ini ahlinya Bapak iya, Beatus ya, iya, karena kuliahnya jauh-jauh ke Australia mengambil manajemen sumber daya iya manusia manusia, ya Bapak iya, ya. iya, Jadi sudah pasti nih mengerti harus seperti apa. Nah, iya, sebagai seorang akademisi senior, Bapak sudah cukup lama berada iya, di dunia pendidikan dari Uncen sampai dengan saat ini, bahkan sudah mendirikan sekolah tinggi sendiri untuk iya, anak-anak Papua kita. Apa sih yang Bapak lihat untuk menjadi dorongan bagi semua pihak ya, entah itu legislatif, eksekutif, iya, sehingga mampu mendorong bersama Bapak ya, karena ketika itu dilemparkan ke kuliah, tetapi ketika dari dasarnya tidak kuat seperti yang Bapak katakan ya, kan susah. iya, Nah, kemudian seperti apa nih Bapak yang harus dilakukan sehingga dari pondasi anak-anak ini sudah kuat dan bisa berhasil, karena iya, pendidikan adalah hal yang bisa iya, membuat kita berhasil ya Bapak. iya, baik. Ya, ini kalau kita lihat sekarang ini kan sudah berjalan 2 tahun lebih ini kan hadirnya Provinsi Papua Selatan, gitu. Jadi hadirnya Provinsi Papua Selatan ini kan sebenarnya kerinduan dari masyarakat Papua Selatan yang sudah diperjuangkan sekian lama, dan sekaligus di depan mata kita itu ada peluang dan tantangan. Peluangnya bahwa dengan adanya Provinsi Papua Selatan, khusus di Kota Merauke, itu ada dana yang akan mengalir dalam jumlah besar di level provinsi dan kabupaten. Itu peluangnya. Terus dari sisi pemerintahannya, bahwa akan terbuka lapangan pekerjaan yang cukup. Apalagi Otsus nomor 2 tahun 2021 itu kan dia lebih banyak menekankan kepada bagaimana keberpihakan dan afirmasi pada orang asli Papua. Itu. Ini peluang yang sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana pemerintah daerah itu mengelola kebijakan dan mengimplementasikan supaya pesan-pesan dari amanat undang-undang itu betul-betul terimplementasi, dan orang asli Papua penerima manfaat dia bisa mendapatkan itu. Tantangannya bahwa dari sudah 20 tahun ini, hasil kajian Universitas Musamus tahun 2022 dan kemarin tahun 2023 ini dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kalau 2022 itu dengan pemerintah Kabupaten Merauke. Khusus untuk Merauke itu kajiannya tentang data kependudukan orang asli. Jadi populasi di Kabupaten Merauke, ini kita bicara Kabupaten Merauke ya. Populasi Kabupaten Merauke dengan jumlah penduduk hampir sekitar 300.000, itu sekitar 70% itu penduduk Nusantara. 30% itu OAP. Nah, dan OAP ini juga kita bagi lagi, klasterisasi lagi. OAP itu ada yang tinggal di daerah-daerah terpencil, distrik-distrik terpencil di kampung-kampung, ada juga yang ada di kota. Gitu. Nah, selama 20 tahun kita lihat dari struktur tingkat pendidikan. Jadi kalau kita potret dari data 2022, itu penduduk usia sekolah itu dari tingkat usia 9 tahun itu jumlahnya banyak sekali, hampir 100% yang bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah pendidikan. Ketika naik di tingkat SLTP, itu dari 100% itu dia sudah mulai berkurang.
sampai dengan tingkat SLTA masuk di perguruan tinggi itu tinggal 10% saja UAP. Nah, ketika kami analisis, rupanya ketika dia masuk di SMP itu, pusat-pusat pendidikan dengan kualifikasi SLTP, pendidikan STP, itu lebih banyak ada di kota-kota distrik, ibu kota distrik. Negeri dan impres ada di sana. Nah, di kampung-kampung, selama ini mulai dari kita mengenal peradaban, sana lebih banyak itu sekolah-sekolah Katolik dengan Protestan, karena di sana gereja yang dominan. Nah, itu satu. Yang kedua, orang-orang tua ketika mau mengirim anaknya ke ibu kota distrik, siapa yang nanti biaya di sana, tinggalnya di mana? Gitu. Akhirnya yang terjadi ya memilih orang tua, ikut orang tua, mereka lebih banyak ke dusun-dusun cari makan. Ya jadi akhirnya banyak yang tidak sekolah. Masuk ke SLTP juga, SLTA juga begitu. SLTA itu kan hanya di distrik-distrik tertentu saja yang ada, itu tidak semua. Nah, dari sisi kualitas pelayanan, SMA lebih banyak ada di ibu kota kabupaten yang bagus. Di sini mulai berkurang. Masuk di SLTA, 10% itu sudah tinggal sedikit. Jadi bisa dibayangkan saja, dari SD saja yang putus sekolah sudah terlalu banyak. SD masuk itu, SLTA sudah putus. Jadi ini yang tidak sekolah ini sangat banyak sekali. Dalam usia 20 tahun itu, waktu yang cukup lama, ketika dia ada di usia remaja, usia dewasa, dia harus berkeluarga. Jadi orang yang tidak berpendidikan, nikah dengan orang yang tidak berpendidikan, kita bisa paham, oh dia tidak tahu apa-apa untuk bagaimana menyiapkan anaknya. Untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena kita bicara pendidikan itu kita bicara tentang kesadaran. Gitu. Jadi semua orang tua harus sadar bahwa pendidikan itu betapa penting. Karena pendidikan itu investasi peradaban. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau orang tua di kampung saja, dia hanya berpikir kampung tengah dan dia tidak berpikir tentang anak punya masa depan, dan itu bahwa bisa dibayangkan 20 tahun ini jumlah yang sangat banyak yang still bersekolah. Kita berharap banyak, itu susah sekali. Karena pendidikan itu banyak proses. Ya kita lihat sederhana contoh saya anak dari Kelapa Lima. Perjalanan saya panjang sekali jadi bisa duduk di sini. Kalau orang Merauke tidak tahu tentang siapa itu Beatus Tambai, mungkin mereka lihat setelah saya mencalonkan direktur, siapa tuh Beatus Tambai, mereka tidak tahu. Padahal investasi saya itu sangat panjang sekali. Jadi kalau hitung-hitung saya sekarang mengajar itu sudah 30 tahun. Jadi baru-baru itu kan tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei itu kan saya diundang oleh menteri, saya mendapatkan penganugerahan tanda jasa pengabdian saya kepada negara dan bangsa. Itu untuk 10 tahun. Jadi data saya itu terpantau oleh kementerian itu hanya 10 tahun. Padahal pengabdian saya sudah banyak. Tapi 10 tahun itu sebenarnya sudah cukup secara tidak langsung untuk meng-cover perjalanan itu. Gitu, sehingga saya dapat dan Kemendikbudristek besar itu hanya 6 orang saja yang terpilih untuk mendapatkan Satya Lencana dan saya salah satu Direktur Universitas Musamus. Dan pengabdian saya itu clear untuk dunia pendidikan. Jadi ini yang menjadi tantangan pemerintah Provinsi Papua Selatan, 4 kabupaten harus berpikir. Menata pendidikan formal itu bikin gampang. Karena sudah ada regulasinya, bikin program, ada uang, kita bisa. Tapi mereka yang tidak sekolah sekian lama yang susah untuk kita bawa dalam pendidikan formal dan memutus kemiskinan itu, ini pekerjaan rumah besar. Gitu. Kami sudah tawarkan rekomendasi sebenarnya lewat kajian kami dulu itu, bahwa kita sudah harus rubah itu cara-cara kerja yang lama, yang terus-menerus seperti sekarang ini. Kalau terus seperti sekarang, 20 tahun ke depan, yang kita mimpikan, cita-citakan bahwa generasi emas 2041 itu generasi produktif, generasi sehat, itu
bisa jadi itu hanya ya ada dalam keinginan, Iya. tapi karena begini, pemerintah ini sudah kasih semua undang-undang regulasi untuk bagaimana kekhususan di tanah Papua ini sudah. Sekarang kita yang mengimplementasikan undang-undang itu, apakah kita punya hati, apakah kita ini punya kemampuan untuk itu? Ya, dugaan saya juga yang sekarang bapak-bapak ada duduk di pemerintahan ini juga, mereka sebenarnya produk dari 20 tahun kemarin yang tidak diproduksi secara baik, sehingga ketika duduk di sini juga ya bisa jadi memahami regulasi besar juga itu susah. Apalagi kita yang bekerja. Sekarang ini perubahan-perubahan besar yang sangat cepat ini membutuhkan kerja cepat, kerja cerdas, dan hasilnya bisa terlihat. Kalau cuma jalan biasa-biasa saja, kita akan ya mengulangi hal yang sama yang kita lakukan. Rata ya Bapak Mataran, ya seperti jadi ini ya. ya kebijakan otonomi khusus yang dikasih oleh pemerintah ini kebijakan yang tujuannya juga diantaranya untuk memutus mata rantai kemiskinan itu sehingga gitu. Sekarang kita harus betul-betul kerja keras. Gitu. Oh, dan salah satu menjadi mata rantai kemiskinan karena seperti yang disampaikan tadi ya, terkait dengan Iya, pendidikan yang banyak terputus. iya, Ya, ini karena memang tantangan tersendiri apalagi kalau di Papua Selatan yang kita tahu cukup sulit untuk mengakses sampai ke distrik ya Bapak ya. Harus betul. ada biaya yang lebih, harus melewati rawa, sungai sehingga akhirnya sampai dengan saat ini 20 tahun menikmati OSUS pun Iya. masih banyak terjadi ya. Oh iya, saya lupa tadi itu bahwa rekomendasi yang kami sudah keluar itu cara-cara yang berulang dan akhirnya hasilnya tidak efektif itu perlu untuk harus kerja keras, berpikir keras, itu diantaranya itu bahwa harus dibangun sentra-sentra pendidikan itu di distrik-distrik. Di distrik-distrik di sana itu dibangun asrama, asrama sekolah satu atap di sana, itu di mana pusat-pusat orang asli itu masih cukup dominan di sana, itu dibangun di sana. Dibangun di sana, kemudian sistem pendidikan itu dibuat sedemikian rupa sehingga itu bukan sekedar afirmasi atau pemberdayaan, tapi harus selektif betul. Selektif. Misalnya kalau kita adopsi zaman Belanda dulu, itu kelas 1 SD sampai kelas 3 itu biar sekolah-sekolah yang ada di kampung. Begitu mau masuk di kelas 4, udah kita seleksi mereka yang punya kemampuan-kemampuan bagus baru kita kasih masuk di asrama. Jadi kasih masuk di asrama itu mulai dari masuk kelas 5, 6, SMP, SLTA itu semua di asrama. Disiapkan fasilitas. Fasilitas itu harus standar-standar ya nasional, standar internasional, ada internet, terus kemudian juga yang sekarang ya insya Allah kalau jalan sekarang yang rencana presiden baru ini untuk apa itu makan gratis itu juga bisa diadopsi masuk di situ. Mereka dikasih makanan gizi. Karena ini persoalan gizi juga itu persoalan sehingga orang tidak belajar. Dan ini memang sangat rumit sekali, sangat rumit dan kompleks gitu loh. Nah, lewat pendidikan itu sampai mereka SLTA, terus guru-guru itu guru-guru yang memang punya mental pengabdian, terus kemudian mereka disiapkan fasilitas perumahan, kesejahteraan. Sudah kita jadikan pilot proyek di sentra-sentra pendidikan itu. Hampir sebuah daerah dibuat sentra-sentra pendidikan itu. Bila perlu melibatkan pihak ketiga untuk juga ya mengelola pendidikan itu baru kita bisa. Kalau yang sekarang nih jalan ini saya percaya bahwa saya yakin dan percaya karena saya sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan, jadi tidak akan ada perubahan-perubahan, tidak akan. Karena kita pendidikan itu kita butuh yang sifatnya transformatif. Itu. Kita masih ada di dasar, kita masih ada di level transisi ini gitu loh. Transisi itu artinya bahwa kita mengenal perubahan-perubahan, ada kurikulum merdeka, macam-macam. Tapi konten kita tuh masih konten-konten tradisional gitu loh. Apalagi sekarang pendidikan yang dituntut sudah digital, IT. Sementara guru-guru juga belum sampai ke sana. Apalagi kita masyarakat gitu loh. Jadi pendidikan itu harus transformatif sifatnya. Nah, jadi pola asrama itu diharapkan supaya ada transformasi dalam situ seperti itu. Sehingga mereka itu bisa bersaing. Karena ini bukan bersaing persoalan saya juga berhubungan dengan orang-orang yang
eee, kulturnya beda dengan saya, tapi pengetahuan basic pengetahuan juga dia harus tahu, apalagi penggunaan teknologi juga dia harus miliki. Nah, itu hanya ada kalau ditempatkan di dalam menurut konsep saya, ya itu pendidikan satu atap itu bisa menjadi, ya sarana untuk itu, Oh, gitu. bisa menjadi jawaban Bapak tidak, Mungkin tidak maksimal, tapi paling tidak kita membuat cara barulah, karena betul cara sekali. yang lama ini tidak membantu, Dan kalau seperti belum melihat di masa belum Belanda ya membantu. Bapak, bisa Iya. dilihat bahwa banyak banyak pemimpin-pemimpin kita orang Papua yang produknya hasil dari asrama Sebenarnya Belanda, generasi saya juga ini ada produk-produk yang dulu asrama Belanda. asrama yang dulu kan kalau kita lihat di Merauke ini juga kan misi Katolik kan punya wilayah-wilayah binaan, Ya, ada di Mapi, ada di Kimam, ada di Boven. Mereka dari sana datang ke Merauke itu kan mereka tinggal di sekarang ini SMA YPPK yang ada di Kelapa Lima itu kan, itu dulu di sana. Setelah itu terus ke Uncen dan generasi saya juga dulu bagus-bagus. Cuma sekarang kan Tuhan sudah panggil mereka semua, tinggal ya mungkin saya dan berapa orang yang tersisa ini, gitu. Jadi sebenarnya sudah terbukti bahwa pola asrama itu juga bisa membantu ya menghasilkan Bapak. ya seperti Walaupun tidak semuanya, tidak tetapi iya setidaknya akan lebih meningkat dan iya menuju ke sekolah lebih tinggi iya, dari saat ini ya. menyesuaikan tuh dengan kondisi saat ini toh, Betul, karena seperti yang gitu. disampaikan tadi ya, kalau namanya pendidikan ini bukan cuma soal ada tempat belajarnya, tetapi ketika pergi ke sekolah sudah terisi perutnya. Ya. Tidak mungkin Amin, kita amin. pergi kemudian dalam keadaan lapar untuk belajar, itu Iya, pun sulit pastinya ya. banyak hal lah, ada disiplin, ada tanggung jawab, kemudian juga mereka bisa mengatur waktu, terus dari sisi relasi sosial, mereka tidak eksklusif tapi lebih inklusif karena mereka kenal dengan banyak orang dari suku-suku lain itu. Jadi kita bisa menggunakan itu. Jadi pola asrama ini kan juga bisa bukan saja anak asli, bisa juga dengan anak-anak yang lahir besar di sini yang kita lihat mereka berbaur gitu loh. Karena sekarang dunia modern, jadi kita sekat-sekat pembatas itu suku dan itu kita sudah lewat semua. Jadi kita juga harus menerima perbedaan yang ada di orang lain. Supaya kita bisa maju sama-sama. Karena perbedaan yang ada di orang lain juga itu kan itu merupakan kasana untuk memperkaya diri kita supaya kita bisa berkembang seperti itu gitu. Kita tidak bisa fanatik-fanatik saya begini yang lain enggak. Situasi sudah berubah, peradaban sudah ini. Jadi pendidikan itu harus menyesuaikan dengan zaman seperti itu. Ya. Saya ditanya apa dasarnya? Iya. Dasarnya nih Bapak Beatus ya sudah Amin. menjalankan, sudah dengan apa ya menerima semua perbedaan ya. Amin, amin. Dan sekarang bisa menjadi pemimpin rektor, jadi akademisi senior yang juga Amin. bukan hanya itu tetapi membuat sekolah yang memang difokuskan kepada anak-anak Papua Selatan, sekolah tinggi ya. Amin. Kasar Ya. ini luar biasa sekali perjalanan dari Ambe Beatus sampai dengan Amin. saat Hormat. ini Bapak. Ya. Ya, pastinya kita harapkan masih banyak sekali kerja-kerja nyata dari Bapak Beatus ya. Sampai saat ini sudah banyak catatan-catatan suksesnya dan Amin. semoga ke depan lebih banyak lagi Bapak dan Amin. terkhusus kepada anak-anak Amin. Papua kita. Amin. Baik, untuk itu Ya. terima kasih banyak Amin. Bapak Beatus Tambaik waktunya pada Ya. hari ini ya sudah Ya. menerima RRI, juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI. Terima kasih yang sudah mendengarkan untuk podcast kita di hari ini dengan topik Universitas Musa Mus Merauke Laboratorium SDM Papua Selatan bersama dengan rektor andalan kita Bapak Dr. Andos Beatus Tambaik MA. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Dan sampai jumpa lagi.